Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal tes wawasan kesehatan haji, di mana sebenarnya soal ini akan saya bahas di live streaming. Cuman karena ada keperluan yang mendadak yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga acara streaming pada minggu ini saya cancel dan saya buatkan video longnya. Tapi mudah-mudahan video ini tetap bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya buat teman-teman yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tes wawasan kesehatan haji. Dan sekedar informasi bahwa sampai saat ini belum ada informasi pasti tentang pendaftaran rekrutmen PPIH tahun 2025, tapi mudah-mudahan pembukaannya akan segera dimulai karena perkiraan kemarin dapat info dari Dinas Kesehatan Provinsi dan narasumber nasional bahwa pembukaannya perkiraan di akhir bulan atau di awal bulan Desember. Oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan dan semuanya yang berminat jadi calon tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, soal nomor 1. Aturan yang menuangkan tentang penyelenggaraan kesehatan haji yaitu A. Kemenkes nomor 62 tahun 2016, B. Permenkes nomor 9 tahun 2021, C. Permenkes nomor 15 tahun 2016, D. Permenkes nomor 3 tahun 2021, dan E. UU nomor 8 tahun 2019. Nah, jawabannya adalah A. Kemenkes nomor 62 tahun 2016. Nah, teman-teman, dari awal saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya untuk soal-soal tes wawasan kesehatan haji, terutama soal-soal perundang-undangan sering keluar, dan sebenarnya pokoknya intinya ada 5 undang-undang atau aturan yang mesti teman-teman hafalin, sekitar 5 atau 6. Jadi teman-teman fokus di undang-undang tersebut sehingga teman-teman bisa menjawab soal-soal seperti ini, karena biasanya soal-soal ini sering keluar. Misal Permenkes nomor 9 tahun 2021 tentang apa dan pasal berapa, nanti itu sering keluar. Untuk itu teman-teman silakan mulai dari sekarang membuat rangkuman, intinya jembatan keledainya untuk teman-teman bisa menghafal atau mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2. Permenkes nomor 9 tahun 2021 menerangkan tentang A. Penyelenggaraan kesehatan haji, B. Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, C. Istitoah kesehatan jamaah haji, D. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dan E. Standar teknis pemeriksaan kesehatan jamaah haji. Nah, jawabannya adalah B. Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Nah, teman-teman, lagi-lagi soal tentang perundang-undangan keluar. Dan seperti saya jelaskan tadi, pertanyaannya sering bolak-balik mengenai undang-undang ini. Makanya teman-teman silakan belajar dari sekarang karena waktu pendaftaran sudah mulai terlihat. Oke? Lanjut ya. Soal nomor 3. Petugas haji dalam melaksanakan tugasnya bertujuan untuk melaksanakan kegiatan A. Pelayanan, pembelajaran, dan perlindungan, B. Pelayanan, konsultasi, dan pengobatan, C. Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan, D. Pembinaan, manasik, dan pemberian vaksin, sedangkan E. Pembinaan, pelayanan, dan evakuasi. Nah, jawabannya adalah C. Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Oke. Ini tugas soal-soal ini jawabannya ini core tugas TKH baik itu PPI Arab Saudi dan TKH Kloter. Nah, di sini tetap ya core-nya ada 3 yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Oke, paham ya? Soal nomor 4. PPIH merupakan singkatan dari A. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji, B. Panitia Pendamping Ibadah Haji, C. Petugas Pendamping Ibadah Haji, D. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan E. Petugas Panitia Petugas Haji. Nah, jawabannya adalah D. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji. Nah, teman-teman, soal-soal tentang PPIH, TKH,
baik itu singkatan dan sebagainya itu sering keluar. Jadi teman-teman mulai dari sekarang silakan baca-baca Permenkes nomor 9 tahun 2021. Di situ udah jelas kira-kira singkatan antara PPIH itu apa, KKH itu apa, TKH itu apa, baik itu struktur organisasinya dan penjelasan tentang tugas-tugasnya juga ada di Permenkes tersebut. Jadi teman-teman silakan baca-baca dan bikin rangkumannya supaya teman-teman bisa paham nantinya. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Ibadah haji merupakan rukun Islam ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Tentu saja jawabannya adalah E5, yaitu rukun Islam yang kelima. Oke? Gak usah dibahas ya. Lanjut. Soal nomor 6. Pelayanan kesehatan haji merupakan A. Pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif dilakukan kepada perorangan atau kelompok jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Dan B. Upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif dilakukan kepada jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. C. Pelayanan kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Dan D. Upaya kesehatan dalam bentuk konsultasi dilakukan kepada perorangan dan atau kelompok jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Dan E. Upaya kesehatan dalam bentuk evakuasi dilakukan kepada perorangan atau kelompok jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Nah, jawabannya adalah B. Upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif dilakukan kepada jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Nah, teman-teman, di sini teman-teman sudah saya jelaskan dari awal, yaitu tentang core atau 3 tugas pokok petugas haji, yaitu tentang pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Jadi teman-teman mesti paham pengertian dari pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Contohnya seperti ini, soal yang sering keluar. Nah, bentuk pelayanan itu seperti apa? Baik itu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Kalau pembinaan itu biasanya bentuknya promotif dan preventif. Kalau pelayanan itu kuratif dan rehabilitatif. Dan kalau perlindungan itu bentuknya tanggap cepat dan perlindungan spesifik. Oke, paham ya? Soal nomor 7. Satuan rangkaian komponen, perangkat keras, dan perangkat lunak dalam pengolahan data kesehatan jamaah haji disebut A. Siskohut, B. Siskohat, C. Siskomaru, D. Siskohatkes, dan E. Siskoku. Nah, jawabannya adalah D. Siskohatkes. Nah, teman-teman, karena di sini yang ditanyakan itu data pengolahan kesehatan jamaah haji. Jadi itu Siskohatkes. Oke, lanjut ya. Soal nomor 8. PPIH Arab Saudi bidang kesehatan yang bertugas melaksanakan sanitasi dan kesehatan lingkungan ialah A. TKH, B. Satgas PP, C. TPIH, D. Satgas Sanitasi, dan E. TPK. Tentu saja jawabannya adalah D. Satgas Sanitasi. Oke, lanjut ya. Soal nomor 9. Tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jamaah haji kelompok terbang yang merupakan bagian dari PPIH Kloter disebut A. PPIH, B. TPK, C. TPIH, D. TKH, dan E. IMT. Nah, jawabannya adalah D. TKH. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang perbedaan antara PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter. Di situ sudah saya jelaskan antara petugas kloter dan non kloter. Dan petugas kloter itu terdiri dari pembimbing ibadah, ketua kloter, TKH, dan PHD. Nah, karena di pertanyaan ini yaitu perlindungan kesehatan bagi jamaah, tentu saja petugas kesehatannya, yaitu Tenaga Kesehatan Haji Indonesia atau TKH. Oke, lanjut ya. Soal nomor 10. Satuan lokasi yang terdiri dari beberapa pondokan jamaah haji di Arab Saudi dinamakan A. Daerah Kerja, B. KKHI, C. Sektor, D. Armusna, dan E. Wukuf. Nah, jawabannya adalah D. Sektor. Oke.
Udah paham ya? Soal nomor 11. Satgas GC dalam melaksanakan pelayanan ditempatkan di A. Pos Satelit, B. Pos Daker, C. KKHI, D. Pos Armusna, dan E. Pos Sektor. Nah, jawabannya adalah E. Pos Sektor. Nah, teman-teman, Satgas Gerak Cepat ini banyak namanya ya. Tapi di perundang-undangan, di Permenkes nomor 9 tahun 2021 namanya masih Satgas Gerak Cepat. Nanti di sini teman-teman barangkali soalnya nanti berubah, baik itu misal Satgas Gerak Cepat, IMT, atau TEMS, itu sama saja ya teman-teman. Itu posisinya ada di pos sektor. Oke, lanjut ya. Soal nomor 12. Organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan akomodasi, transportasi, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji di Arab Saudi yaitu A. Petugas haji, B. Mutawib, C. Muasasah, D. TKH, dan E. PPIH. Nah, jawabannya adalah C. Muasasah. Oke, paham ya? Soal nomor 13. Safari wukuf merupakan proses perjalanan jamaah haji sakit pada saat prosesi wukuf berlangsung. B. Proses evakuasi jamaah haji ke Madinah. C. Proses pemindahan jamaah haji ke kloter lain. D. Evakuasi jamaah sakit dari hotel. Dan E. Rujukan jamaah haji ke RSAS. Nah, jawabannya adalah A. Proses perjalanan jamaah haji sakit pada saat prosesi wukuf berlangsung. Oke, karena ini Safari Wukuf merupakan program pemerintah untuk memfasilitasi jamaah haji sakit dalam melaksanakan rukun hajinya. Karena sekali lagi puncak haji atau rukun haji atau haji itu pun adalah wukuf di Arafah. Oke. Soal nomor 14. Proses evakuasi dan pemulangan jamaah haji sakit ke tanah air lebih awal atau ditunda kepulangannya tidak bersama kloternya disebut A. Tanajul, B. Safari wukuf, C. Evakuasi, D. Masa kepulangan, dan E. Manasik. Dan jawabannya adalah A. Tanajul. Oke, nah teman-teman untuk singkatan-singkatan seperti ini pengertiannya juga teman-teman mesti tahu ya. Baik itu Tanajul, Safari wukuf. Nah, itu teman-teman mesti tahu. Nah, jawaban ini adalah Tanajul karena jamaah haji yang biasanya dipulangnya itu lebih awal atau lebih lambat tidak bersama kloternya itu dinamakan Tanajul. Jadi perpindahan jamaah haji dari satu kloter ke kloter lain dengan alasan tertentu. Oke. Soal nomor 15. Sistem aplikasi pengolahan obat dan perbekalan kesehatan haji yang dilaksanakan di Arab Saudi dinamakan A. Siskohaku, B. Siskohat, C. Siskamling, D. Siskohatkes, dan E. SIOH. Nah, jawabannya adalah E. SIOH, SIOH. Nah, ini teman-teman mesti paham juga karena di sini soalnya itu pengolahan obat dan pembekalan kesehatan. Di sini ada namanya aplikasinya yaitu SIOH. Oke, lanjut. Soal nomor 16. PPI Arab Saudi bidang kesehatan bertanggung jawab kepada A. Ketua Kloter, B. Presiden, C. Menteri, D. Kepala KKHI, dan E. Petugas Linjam. Nah, jawabannya adalah C. Menteri. Nah, jawaban ini teman-teman bisa tahu di perundang atau Permenkes nomor 9 tahun 2021. Di situ nanti teman-teman bakalan ada struktur organisasi dan penjelasan tugas-tugasnya. Di sini yang ditanyakan itu PPIH Arab Saudi bidang kesehatan. Otomatis dia bertanggung jawab kepada presiden. Sebenarnya nanti ada penjelasannya lebih jelasnya ada di Permenkes nomor 9 tahun 2021. Jadi teman-teman silakan baca ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 17. Sekretariat PPIH Arab Saudi bidang kesehatan dipimpin oleh A. Kepala Daker, B. Sekretaris, C. Kepala KKHI, D. Menteri, dan E. Presiden. Nah, jawabannya adalah B. Sekretaris. Oke, lanjut. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik yang disediakan dan disiapkan oleh pemerintah Indonesia kepada masa operasional haji di Arab Saudi dinamakan A. Pos Kesehatan Kloter, B. Pos Kesehatan Satelit, C. Pos Kesehatan Daker,
D. Pos Kesehatan Sektor, dan E. KKHI. Tentu saja jawabannya adalah E. KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Oke. Soal nomor 19. Apa tujuan dari promosi kesehatan? A. Agar jamaah haji dapat memelihara, meningkatkan, dan menjaga kesehatan secara mandiri melalui kegiatan penyuluhan. B. Agar jamaah haji dapat memelihara, meningkatkan, dan menjaga kesehatannya secara mandiri melalui kegiatan pengobatan. C. Agar jamaah haji dapat memelihara, meningkatkan, dan menjaga kesehatannya secara mandiri melalui kegiatan pelayanan. D. Agar jamaah haji dapat memelihara, meningkatkan, dan menjaga kesehatannya secara mandiri melalui evakuasi. Dan E. Agar jamaah haji dapat memelihara, meningkatkan, dan menjaga kesehatannya secara mandiri melalui kegiatan pembinaan. Nah, jawabannya adalah A. Agar jamaah haji dapat memelihara, meningkatkan, dan menjaga kesehatannya secara mandiri melalui kegiatan penyuluhan. Karena di sini yaitu promosi kesehatan. Oke, lanjut ya, soal nomor 20. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif kesehatan di Arab Saudi dilaksanakan oleh A. TPIH, TPHI, dan TKH. B. TPK, TKH, dan Satgas PP. C. PPIH, TKH, dan TPK. D. PPIH, TPK, dan Satgas Sanitasi. Dan E. PPIH, TPHI, dan TKH. Nah, jawabannya adalah C. PPIH, TKH, dan TPK. Karena di sini pelayanannya kuratif dan rehabilitatif. Otomatis di sini PPIH Arab Saudi, TKH Kloter, dan tim pendukung kesehatan. Oke, cukup ya. Lanjut nomor 21. Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 memuat tentang A. KLB, B. Karantina laut, C. Karantina darat, D. Wabah penyakit menular, dan E. Isolasi mandiri. Nah, jawabannya adalah D. Wabah penyakit menular. Soal nomor 22. Salah satu tempat mikot untuk melaksanakan haji atau umroh bagi jamaah yang sudah berada di kota Mekah yaitu A. Bir Ali, B. Yalamlam, C. Bandara King Abdul Aziz Jeddah, D. Julhulaifah, dan E. Tanim. Nah, jawabannya adalah E. Tanim. Oke, lanjut ya. Soal nomor 23. Jenis penyakit akibat sengatan panas yaitu A. Heat exhaustion, heat cramp, dan heat stroke. B. Heat exhaustion, C. Kejang panas, D. Heat stroke, dan E. Heat cramp. Nah, jawabannya adalah A. Heat exhaustion, heat cramp, dan heat stroke. Oke, paham ya? Soal nomor 24. Salah satu tempat berziarah umat Islam di kota Madinah adalah A. Gua Hiro, B. Jabal Nur, C. Jabal Sur, D. Jabal Uhud, dan E. Masjid Kishoh. Nah, jawabannya adalah D. Jabal Uhud. Di sini karena A itu Gua Hiro adanya di Mekah, Jabal Nur juga di Mekah, Jabal Sur di Mekah, dan Masjid Kishoh itu di Jeddah. Jadi otomatis yang di Madinah itu cuman D. Jabal Uhud. Oke, lanjut ya. Soal nomor 25. Rumah sakit dalam bahasa Arab yaitu A. Tabibun, B. Sukun, C. Pundukun, D. Mustasyifa, dan E. Maktobun. Di sini jawabannya adalah D. Mustasyifa. Nah, di sini karena A itu tabibun berarti dokter, sukun itu pasar, pundukun itu hotel, dan maktubun itu kantor. Jadi otomatis itu D. Mustasyifa, yaitu tentang rumah sakit. Oke teman-teman, alhamdulillah 25 soal sudah kita bahas. Dan mudah-mudahan soal-soal beserta jawabannya teman-teman bisa paham. Tetapi jika ada soal-soal yang dirasa teman-teman kurang tepat, silakan tulis di kolom komentar supaya nanti jawabannya kita bisa diskusikan bersama-sama. Dan saya juga mengundang teman-teman untuk silakan bergabung di grup Telegram. Karena jika ada informasi penting yang mesti saya sampaikan segera, saya bakal share di grup Telegram. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Wabila taufiq wal hidayah wal ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.